Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian semua sehat ya. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita masih membahas tentang materi himpunan, yaitu bagaimana cara menyatakan sebuah himpunan. Untuk menyatakan himpunan ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata. Yang kedua adalah menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Yang ketiga dengan notasi pembentukan himpunan. Berikut penjelasannya. Kita contohkan, himpunan P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jika kita nyatakan himpunan tersebut dengan kata-kata, maka ditulis P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jadi ketika menyatakan himpunan dengan kata-kata, itu artinya hanya menuliskan syarat himpunannya atau definisi himpunannya di dalam tanda kurung kurawal. Nah, syaratnya adalah bilangan asli kurang dari 6, kita tuliskan di dalam tanda kurung kurawal. Lanjut yang kedua, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Masih sama contohnya yang tadi, P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Cara yang kedua ini berarti kita menyebutkan bilangan-bilangan asli yang kurang dari 6. Cara menulisnya adalah P adalah berapa saja bilangan asli kurang dari 6. Bilangan asli dimulai dari 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Mudah sekali bukan? Selanjutnya yang ketiga adalah menyatakan himpunan dengan notasi pembentukan himpunan. Sebelum saya jelaskan cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentukan himpunan, kalian perlu memahami terlebih dahulu simbol atau notasi yang biasa kita gunakan. Dibaca kurang dari. Dibaca lebih dari. Dibaca kurang dari atau sama dengan. Dibaca lebih dari atau sama dengan. Selanjutnya, bagaimana perbedaan penggunaan notasi tersebut? Yang pertama, bilangan cacah
kurang dari 10. Maka anggota-anggota dari bilangan cacah kurang dari 10 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh yang kedua. Bilangan cacah lebih dari 10. Anggotanya adalah 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Kemudian contoh yang ketiga. Bilangan cacah kurang dari atau sama dengan 10. Maka anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contoh yang keempat. Bilangan cacah lebih dari atau sama dengan 10. Anggotanya adalah 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, perbedaan dari penggunaan notasi tersebut adalah ketika tanda kurang dari dan lebih dari, maka batas dari bilangan tersebut tidak ikut disebutkan. Tetapi untuk yang kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan, maka batasnya ikut disebutkan. Kembali lagi, cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentukan himpunan. Tadi kita sudah punya contoh himpunannya, yaitu P adalah bilangan asli, himpunan bilangan asli kurang dari 6. Dari definisinya, berarti ada dua hal, yaitu himpunan bilangan asli dan kurang dari 6. Untuk menuliskan di dalam notasinya, maka yang pertama ditulis adalah batasnya, yaitu yang kurang dari 6, baru kemudian sifat bilangannya. Nah, menuliskannya berarti P sama dengan X sedemikian rupa sehingga ini untuk memisahkan antara anggota dengan syarat keanggotaannya. Tadi ditulis dulu yang kurang dari 6. Siapa yang kurang dari 6? Yang kurang dari 6 adalah X. Berarti X kurang dari 6, di mana X elemen atau anggota himpunan bilangan asli. Cukup jelas ya. Contoh yang kedua. K adalah bilangan ganjil lebih dari atau sama dengan 9. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, berarti di sini ada dua kategori. Yang pertama adalah bilangan ganjil
Yang kedua adalah lebih dari atau sama dengan 9. Ya, perlu diingat ya. Yang pertama akan kita tulis berarti yang lebih dari atau sama dengan 9 atau batasnya, kemudian baru sifat anggotanya. Jadi, menuliskan di dalam notasinya adalah K adalah himpunan X sedemikian rupa sehingga batasnya dulu X lebih dari atau sama dengan 9, di mana X elemen bilangan ganjil. Sudah jelas ya sekarang? Contoh yang ketiga. W adalah bilangan prima antara 10 dan 20. Syaratnya berarti bilangan prima dan antara 10 dan 20. Yang ditulis adalah batasnya dulu, baru definisi atau sifatnya dari bilangannya. Nah, perlu kita lihat untuk contoh yang ketiga berbeda dari contoh yang pertama dan kedua. Jika contoh yang pertama dan kedua batasnya itu adalah satu angka saja, sedangkan untuk contoh yang ketiga batasnya ada dua angka, yaitu 10 dan 20. Nah, di sini karena yang dimaksud adalah bilangan prima antara 10 dan 20, maka kita sebutkan dulu berapa angkanya. 10 dan 20. Berarti berapa saja angka-angka yang termasuk bilangan prima yang terletak di tengah-tengah 10 dan 20. Berarti ada 11, 13, 17, dan 19. Nah, bilangan prima yang terletak di antara 10 dan 20 adalah 11, 13, 17, dan 19. Untuk 10-nya itu disebut batas bawah dan 20-nya disebut batas atas. Sedangkan 11, 13, 17, dan 19 adalah bilangan primanya, maka itu adalah X-nya. Nah, cara menuliskannya menjadi W adalah himpunan X. Nah, kita tulis dulu batas bawahnya, yaitu 10. Kemudian batas atasnya 20. Kemudian X-nya di tengah-tengahnya. Kemudian dikasih tanda notasi, karena 11 itu lebih dari 10, maka tandanya adalah lebih dari 10. Kemudian 19 itu kurang dari 20, maka tandanya adalah kurang dari 20. Nah, kemudian baru dituliskan X adalah elemen bilangan prima. Nah, untuk memperjelas, saya kasih satu contoh lagi. Contoh yang keempat. N adalah bilangan bulat antara min 5 dan 5. Ya, untuk definisinya tadi berarti ada dua syarat, yaitu bilangan bulat dan antara min 5 dan 5. Ingat, yang kita tulis adalah batasnya dulu, kemudian baru sifat anggotanya, sifat himpunannya. Ya, kita sebutkan berapa saja bilangan bulat yang terletak di antara min 5 dan 5. Kita tulis dulu batasnya, min 5 dan 5. Berarti bilangan-bilangan di antaranya adalah min 4, min 3, min 2,
min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, min 5 disebut sebagai batas bawah. 5 disebut sebagai batas atas, dan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 adalah X-nya. Nah, cara menuliskannya kemudian N adalah himpunan X sedemikian rupa sehingga kita tulis dulu batasnya, batas bawahnya min 5, kemudian batas atasnya 5, dan di tengah adalah X. Nah, kemudian kita lihat min 4 lebih dari min 5, maka kita tulis min 5. Nah, min 5 kurang dari X gitu ya. Kemudian 4 kurang dari 5, maka kita tulis kurang dari, di mana X elemen bilangan bulat. Ya, sudah paham ya sekarang ya?